Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Putri Liana dengan NIM 401190065 dari Ekonomi Syariah C semester 6. Pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan hasil resume skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan judul Analisis Teori Efisiensi terhadap biaya produksi pupuk di PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo di Jalan Industri Kilometer 4 atau Jalan Ponorogo Madiun. Penulisnya yaitu Linda Dwi Nuryanti dari IAIN Ponorogo yang ditulis pada tahun 2019. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari skripsi ini, ditandai dengan adanya selisih antara biaya standar dan realisasi yang akan berdampak pada proses produksi pupuk. Nah, dalam melakukan pengendalian yang efisien terhadap biaya produksi, PT Agrofarm Nusa Raya Ponorogo hanya melakukan evaluasi terhadap biaya produksi dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya realisasinya tanpa adanya analisis lebih lanjut dari selisih yang terjadi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria. Di antaranya, meminimalisasi biaya untuk memenuhi produksi jumlah yang sama dan memaksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Yang kedua, mengenai metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Di antaranya metode penelitian adalah 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebutuhan suatu masalah atau problem yang ada dan memusatkan pada fenomena-fenomena atau keunikan yang ada. Kedua, kehadiran peneliti untuk memahami efisiensi biaya produksi dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek yang ada di lapangan. 3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan tentang efisiensi biaya produksi dan juga sumber data dari manusia maupun bukan manusia. Kelima, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keenam, analisis data merupakan upaya mencari secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang ditelitinya. Nah, teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan juga Huberman. Selanjutnya adalah analisis mengenai teori efisiensi yang digunakan di skripsi ini. 1. Itu ada tingkat efisiensi biaya bahan baku pada tahun 2016 mengalami inefisiensi sebesar 1.146.573.316 rupiah. Ini diakibatkan adanya perubahan fluktuatif harga bahan baku di pasaran. 2. Ada tingkat efisiensi biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan hal yang menguntungkan atau efisien, baik itu selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah langsung secara keseluruhan sudah mencapai tingkat efisien. Ketiga, tingkat efisiensi biaya overhead pabrik pada tahun 2016 maupun tahun 2017.
terjadi selisih antara biaya overhead pabrik dengan biaya anggaran fleksibel. Terjadi keselisihan sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami inefisiensi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume skripsi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.